Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pengelompokan wilayah berdasarkan faktor resiko gizi dan kesehatan anak menggunakan metode Q-MENS dan juga analisis diskriminan. Masuk pada latar belakang. Nah, penelitian ini membahas mengenai pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan stunting, yaitu asupan gizi anak, asupan gizi ibu, sanitasi, riwayat penyakit pada anak, dan juga kemiskinan. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelompok wilayah dengan tingkat kerentanan yang berbeda, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas program penanganan stunting di Indonesia. Baik, kita masuk di hasil analisis klaster Q-MENS SPSS. Yang pertama itu tabel initial cluster center. Tabel initial cluster center menunjukkan pusat klaster awal yang digunakan oleh metode Q-MENS sebelum proses iterasi dilakukan. Nilai yang ditampilkan merupakan nilai standar, sehingga nilai positif menunjukkan kondisi di atas rata-rata data, sedangkan nilai negatif menunjukkan kondisi di bawah rata data. Yang kedua itu ada tabel iteration history. Tabel iteration history menunjukkan proses perubahan pusat klaster selama pelaksanaan algoritma Q-MENS. Pada iterasi pertama, perubahan pusat klaster masih cukup besar, yaitu sebesar 2,247 untuk klaster 1, dan klaster 2 itu 2, dan untuk klaster 2 itu 2,744. Yang ketiga itu ada tabel final cluster center. Tabel final cluster center menunjukkan pusat klaster akhir yang diperoleh setelah seluruh proses iterasi selesai. Pada klaster 1, seluruh variabel memiliki nilai centroid negatif, yaitu asupan makanan anak kurang bergizi, asupan gizi ibu saat pra dan masa hamil kurang. Terus ada sanitasi kurang, anak sering menderita sakit, dan kemiskinan. Untuk klaster 2 memiliki nilai centroid positif pada seluruh variabel, yaitu asupan anak kurang bergizi, asupan gizi ibu saat pra dan masa hamil kurang, sanitasi kurang, anak sering menderita sakit, dan kemiskinan. Terus yang keempat itu ada tabel number of case in each cluster. Berdasarkan hasil analisis cluster, pada tabel terdapat 38 wilayah yang berhasil dikelompokkan tanpa data yang hilang atau missing sama dengan 0, yang terdiri atas 33 wilayah pada klaster 1 dan 5 wilayah pada klaster 2. Yang kelima itu ada tabel klaster provinsi. Berdasarkan hasil pengelompokan yang terbentuk, wilayah-wilayah yang masuk ke dalam klaster 1 memiliki karakteristik yang relatif lebih baik pada indikator kesehatan dan sosial ekonomi. Terus kita masuk di hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS. Yang pertama itu ada hasil uji normalitas. Berdasarkan grafik Mahalanobis di stage, sebagian besar observasi berada di bawah atau mengikuti pola nilai chi-square yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian secara umum tidak mengandung pencilan multivariat yang ekstrem. Yang kedua, hasil uji diskriminan. Yang pertama itu tabel the test of
quantities of QT of group means. Berdasarkan hasil variabel sanitasi, kurang persen memiliki nilai signifikan sebesar 0,031, sehingga terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok pada variabel tersebut. Terus yang kedua ada tabel pooled within group matrix. Berdasarkan hasil diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki kolerasi positif dengan nilai koefisien kolerasi berkisar antara 0,587 sehingga 0,911. Kolerasi tertinggi ditemukan antara variabel asupan gizi ibu saat pra dan masa hamil kurang dengan sanitasi kurang sebesar 0,911. Yang terakhir itu ada tabel log determinants. Berdasarkan label log determinants diketahui bahwa nilai log determinan untuk kelompok 1 sebesar 13,109, kelompok 2 sebesar 10,378 dan pooled within group sebesar 12,446. Nilai log determinan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kesamaan matriks covariance antar kelompok yang merupakan salah satu asumsi dalam analisis diskriminan. Nah, masuk pada tabel box and text yang dimana berdasarkan hasil tabel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa asumsi homogenitas matriks covariance tidak terpenuhi. Meskipun demikian, analisis diskriminan itu masih dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan data yang ada. Masuk pada tabel eigenvalues. Nah, nilai eigenvalues ini sebesar 0,438 dengan conical correlation sebesar 0,552 menunjukkan bahwa fungsi diskriminan yang terbentuk memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kelompok. Masuk pada tabel Wilks lambda. Nah, berdasarkan tabel itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya fungsi diskriminan yang terbentuk itu signifikan secara statistik dan mampu membedakan kelompok wilayah yang dihasilkan dari analisis klaster. Nah, masuk pada tabel standar conical discriminant function koefisien yang dimana pada tabel ini terlihat bahwa variabel sanitasi kurang itu memiliki koefisien terbesar yaitu 1,208 yang dimana hal itu menunjukkan bahwa sanitasi kurang itu merupakan variabel yang paling dominan dalam membedakan kelompok wilayah, diikuti oleh asupan gizi ibu, kemudian diikuti juga dengan anak sering sakit dan asupan makan yang kurang bergizi. Kemudian masuk pada tabel struktur matriks yang dimana pada tabel struktur matriks ini variabel sanitasi kurang kembali menunjukkan korelasi tertinggi terhadap fungsi diskriminan yaitu sebesar 0,566. Hal ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa sanitasi merupakan faktor utama yang membedakan karakteristik kedua kelompok wilayah. Masuk pada tabel function at group centroid yang dimana nilai centroid kelompok 1 sebesar 1,655 dan kelompok 2 itu sebesar min 0,251 menunjukkan adanya jarak yang cukup jelas antara kelompok. Hal ini menandakan bahwa fungsi diskriminan yang terbentuk mampu memisahkan kedua kelompok dengan baik. Masuk pada
Classification processing summary. Menurut hasil tabel, seluruh 38 observasi itu berhasil diproses dalam analisis diskriminan tanpa adanya data yang hilang maupun data yang dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian, hasil analisis mempresentasikan seluruh objek penelitian. Masuk pada tabel priori probability for group, yang dimana analisis diskriminan menggunakan tabel ini untuk kedua kelompok, yaitu masing-masing itu 50%. Nah, pendekatan itu dilakukan agar proses klasifikasi tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan jumlah anggota kelompok dan lebih berfokus pada kemampuan variabel dalam membedakan kelompok. Nah, masuk pada tabel classification result, di mana hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 81,6% observasi berhasil diklasifikasikan dengan benar pada klasifikasi awal. Sementara itu, setelah dilakukan cross validation, tingkat akurasi menjadi 73,7%. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi diskriminan memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dalam membedakan kedua kelompok wilayah. Nah, masuk pada tabel terakhir, yaitu tabel DIS atau hasil klasifikasi, yang dimana tabel ini menunjukkan hasil klasifikasi masing-masing observasi berdasarkan fungsi diskriminannya, di mana variabel DIS2 itu menunjukkan kelompok hasil prediksi, kemudian DIS1-3 itu menunjukkan skor diskriminannya, kemudian DIS1-4 dan juga DIS2-4 itu menunjukkan probabilitas keanggotaan pada masing-masing kelompok. Suatu observasi akan dimasukkan ke kelompok yang memiliki probabilitas terbesar berdasarkan hasil yang diperoleh itu. Sebagian besar observasi memiliki probabilitas lebih tinggi pada kelompok 2, sehingga diklasifikasikan ke kelompok tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi diskriminan mampu menentukan keanggotaan kelompok berdasarkan karakteristik variabel yang dianalisis.